Menantu Super. Bab 5321-5330. Bab 5321 Ladang Gandum Ajaib. Tidak peduli seberapa kuat tokoh terkenal itu, lokasi geografisnya tidak sebaik Pulau Peri. Setelah Su Yingxia berkata, dia membungkuk dan mengambil tanah di sini jelas tidak seajaib itu. Tanah mayat. Saya benar-benar tidak mengerti. Mengapa gandum seperti itu bisa diproduksi di sini? Bukan karena Su Yingxia tidak puas, tetapi faktanya kesenjangan antara keduanya sangat besar. Namun sayangnya, hasil akhir di sini jauh lebih baik daripada hasil Han San Qian. Ini sebenarnya lebih masuk akal jika semakin banyak orang memikirkannya. Han San Qian juga bingung, tapi dia tidak merasakan ketidaksenangan di hatinya. Kecemburuan hanya akan membuat orang terlihat penuh kebencian, dan hanya akan membuat orang semakin marah, sehingga mempengaruhi banyak penilaian. Oleh karena itu, analisis yang tenang adalah hal yang paling penting. Segera, Han San Qian sedikit mengernyit. Ketika prasyarat ini tidak sebaik kita, tetapi masalahnya lebih baik dari kita, hanya ada satu kemungkinan, yaitu metode kultivasinya pasti berbeda dengan kita. Su Yingxia mengangguk, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa bedanya? Dengan kata lain, metode apa yang mereka gunakan? Han San Qian menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak tahu metode spesifiknya, tapi kita bisa melihatnya. Tidak butuh waktu lama untuk masuk, jadi Han San Qian dan yang lainnya bisa memilih untuk menunggu. Namun, ini sudah musim panen. Apakah masuk akal jika kita menunggu? Han San Qian tersenyum, tentu saja saya tidak menunggu mereka menanam lagi. Ketika mereka menanam lagi, saya tidak akan mengetahuinya selama bertahun-tahun. Yang saya tunggu adalah kesempatan. Melihat senyum jahat Han San Qian, Su Yingxia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi jika dia tinggal sebentar. Namun, sebenarnya tidak ada cara lain saat ini, jadi tidak banyak yang bisa mereka lakukan, jadi mereka hanya bisa menunggu Han San Qian melakukannya. Pasangan itu bersembunyi lagi, dan kucing-kucing itu seperti dua elang di ladang gandum. Su Yingxia paling dekat dengan gubuk, sedangkan Han San Qian relatif berada di sisi terluar. Pengaturan ini dimaksudkan agar Su Yingxia dapat mengetahui apakah orang-orang dari toko terkenal tiba-tiba muncul kapan saja, sementara Han San Qian dapat mempelajari ladang gandum ini dengan cermat selama masa tunggu ini untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk. Dia merasa bahwa hal terpenting dari benda-benda ini sebenarnya adalah tanah di tanah dan gandum itu sendiri. Oleh karena itu, fokus penyelidikan terutama pada dua aspek tersebut. Batang gandum sangat tebal dan keras, tetapi juga sangat keras, apalagi urat gandum itu sendiri jauh lebih panjang dibandingkan dengan gandum biasa, dan uratnya hampir memanjang hingga beberapa meter di bawah tanah. Namun selain itu, tidak ada hal berbeda yang ditemukan. Sedangkan untuk tanah di sini relatif lembab. Han San Qian mengambil sebagian tanah dan menciumnya, dan ternyata bau tanahnya sangat menyengat. Selain itu, tidak ada penemuan lain yang dilakukan. Apakah kamu menemukan sesuatu yang berbeda? Su Yingxia bertanya. Tanahnya mencurigakan sekali, tapi saya tidak tahu kenapa mencurigakan. Su Yingxia juga mengambil sebidang tanah dan menciumnya, dan dia benar-benar berkata, sepertinya baunya seperti darah. Han San Qian mengangguk, ini juga merupakan hal yang sangat aneh tentang dirinya. Mengapa tempat ini berhubungan dengan bau darah? 3000, saya punya ide yang berani, kata Su Yingxia. Han San Qian mengerutkan kening, katakan padaku. Mungkinkah tanah di sini disiram darah? Han San Qian kaget saat mendengar tebakan Su Yingxia. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, kemungkinan ini memang ada. Jika Anda ingin membuktikan dugaan ini, ada caranya, kata Han San Qian sambil mengerutkan kening. Itu menggali. Tanah di luar terserap oleh gandum dan terkena sinar matahari di atasnya, jadi meskipun ada darah, kemungkinan besar terserap dan tersebar. Namun semakin dalam Anda menggali, semakin banyak Anda menghemat. Ini seperti menggali tanah untuk mencari air. Asalkan cukup dalam, Anda mungkin bisa menemukan air yang tersembunyi di bawah tanah. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak darah yang digunakan di sini, dan tentu saja tidak ada yang tahu apakah masih ada darah di bawahnya. Cobalah, tidak akan sia-sia.
Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian langsung mengambil tindakan. Bab 5322, Hal-hal di bawah tanah. Tanpa cangkul mustahil bisa menggunakan cangkul, apalagi saat mengayunkannya takut orang lain tidak melihat Anda menggali tanah. Cara paling tersembunyi yang bisa digunakan sebenarnya adalah belati atau semacamnya. Han Sanqian dengan malas menggunakan benda semacam ini dan langsung mentransfer energi ke tangannya. Setelah memasang penutup pelindung di tangannya, dia langsung menggali dengan tangannya. Memang sulit untuk melakukan hal ini, namun efeknya bukan tidak mungkin. Sekitar setengah jam kemudian, Han Sanqian berkeringat deras, namun lubang yang digalinya semakin dalam. Hanya karena keterbatasan tenaga kerja, lubang tersebut menjadi semakin kecil seiring dengan semakin mengecilnya. Bobo. Tiba-tiba, setelah Han Sanqian menggali sekali lagi, cairan di sekitarnya mulai muncul dan berkumpul di dalam lubang. Aku menemukan sesuatu, seru Han Sanqian, lalu dengan cepat mengambil cairan dengan dua jari. Saat Han Sanqian mengambilnya, cairan itu akhirnya mengeluarkan warna uniknya di bawah sinar matahari. Darah, ini memang darah, Su Yingxia sedikit terkejut. Han Sanqian juga tampak serius, saya seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Dugaan ini dikemukakan oleh Su Yingxia, bodoh sekali bagi pasangan untuk memperebutkan siapa yang lebih dulu, namun alasan mengapa Han Sanqian menyalahkan dirinya sendiri karena terlambat memikirkannya sebenarnya karena Han Sanqian sudah lebih banyak terpapar pada hal-hal tersebut, jadi dia segera. Dia harus menjadi orang pertama yang bereaksi. Kelompok pria berbaju hitam memiliki genangan darah di bawah tanah, dan terdapat jalur darah seperti pembuluh darah di sepanjang jalan. Oleh karena itu, secara alami, kemungkinan besar mereka akan menggunakannya untuk menyirami mereka. Sepertinya toko ini benar-benar ada hubungannya dengan pria berbaju hitam itu, kata Han Sanqian. Ya, itu sangat indah tapi sangat indah. Aku tidak menyangka toko terkenal dan jujur ini akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu di balik layar. Han Sanqian mencibir berapa banyak pengusaha kaya yang tampaknya memiliki bisnis besar yang terlihat begitu makmur. Banyak orang yang hanya menutup-nutupi kehidupan mereka. 3.000, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Yingxia bertanya, haruskah kita terus menyelidiki lebih lanjut? Han Sanqian menggelengkan kepalanya, apa gunanya melanjutkan penyelidikan? Sepertinya tidak ada artinya, atau kalaupun ada, harganya mungkin tidak akan sedikit. Bahkan mungkin terekspos sebelumnya. Untuk saat ini, Han Sanqian tidak ingin diekspos, apalagi memperingatkan ular tersebut. Dia masih ingin menunggu sampai orang misterius terakhir muncul besok sebelum membuat rencana apapun. Oleh karena itu, Han Sanqian berencana mundur. Sebelum mundur, saya ingin melihat medan di sekitar sini. Han Sanqian berdiri sedikit dan mengamati situasi sekitarnya. Su Yingxia segera menyerahkan kertas dan pena itu. Meskipun tidak banyak yang dapat dicatat di seluruh wilayah, semua lingkungan dapat diidentifikasi secara langsung dalam sekejap. Ladang gandum dan gubuk jerami bukanlah hal yang perlu diingat. Namun demi keamanan, Han Sanqian ingin mencatat semua gubuk, berapa jumlahnya, dan lokasinya. Ini akan memudahkan Anda mengetahui kemungkinan penempatan pasukan lawan secepat mungkin saat Anda mengambil tindakan, sehingga Han Sanqian dapat mempersiapkan respons yang sesuai terlebih dahulu. Han Sanqian tidak pernah berpikir bahwa persiapan yang dia buat untuk tata letak awal akan memberinya bantuan super yang tak tertandingi dalam beberapa hari. Setelah merekam semua ini, pasangan itu mulai bersiap untuk kembalinya mereka. Menggunakan energi sejati untuk mempengaruhi titik berkumpul lagi akan membuat titik berkumpul menjadi sangat gelap. Setelah itu, keduanya akan menggunakan titik berkumpul tersebut untuk kembali ke permukaan katoda sebelumnya. Kemudian mereka kembali ke jalur ilusi melalui permukaan Yinji, setelah itu mereka menerobos jalur ilusi dan muncul kembali dari bawah kaki singa batu. Segalanya tampak seperti mimpi, namun mimpi itu begitu nyata. Pasangan itu melihat waktu dan melihat bahwa hari sudah pagi. Namun keadaan sekitar masih sangat ramai, mungkin kemunculan kedua pasangan ini karena keberuntungan dan tidak diperhatikan oleh orang lain. Namun dalam perjalanan pulang, saya bertemu Zhou Yong dan beberapa orang lainnya. Zhou Yong tentu saja sangat terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Han Sanqian Liang dan istrinya.
Bagaimanapun, dia telah mendengar tentang pemurnian jiwa Han San Qian dalam pengasingan hari ini. Dia juga telah mengunjungi kediamannya dan mengetuk pintu. Tidak ada yang menjawab, tapi ada beberapa surat tergantung di pintu. Oleh karena itu, dia pada dasarnya yakin bahwa Han San Qian memang sedang mundur, dan dia meninggalkan surat undangan dan mengikuti beberapa temannya keluar. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Han San Qian di sini. Saudara Su, ini. Zhou Yong memanggil dengan antusias kepada pasangan yang ingin melarikan diri kembali ke kediaman mereka. Bab 5323 Pria Misterius. Han San Qian sangat tertekan. Walaupun kukira aku akan dikenali oleh seseorang, namun tetap saja aku beruntung. Alhasil, aku tertangkap setelah hanya mengambil beberapa langkah. Itu masih sedikit. Namun, sekarang semuanya telah ditemukan, sekarang saatnya untuk mengambil risiko. Haha, Kakak Zhou, Kakak Ma, Kakak Chen. Han San Qian datang dan memeriksa beberapa orang, beberapa dari mereka tidak dia kenali, tetapi beberapa dari mereka telah minum beberapa hari yang lalu. Kakak Su, Nyonya Kakak Ipar. Beberapa orang mengembalikan hadiah tersebut dengan antusias. Zhou Yong berkata, ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa saudara Su mengambil jiwa senjata keluarga Sangguan dan mundur ke rumah? Mengapa dia tiba-tiba muncul di jalan ini lagi? Han San Qian tersenyum lembut, memang benar saya sedang menyempurnakan senjata di rumah, tetapi saya telah berhasil, jadi saya pergi jalan-jalan dengan istri saya. Zhou Yong segera memuji, selamat kepada saudara Su. Ya, kakak Su memang seorang dewa. Bukan hanya kekuatan sihirnya yang tak tertandingi, tapi dia juga bisa memurnikan jiwa senjata jauh lebih cepat dari orang biasa. Kami juga khawatir saudara Su akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya, yang akan menunda upacara Super Akbar besok. Han San Qian tersenyum, besok adalah hari terpenting, bagaimana Su bisa melewatkannya? Saat Han San Qian selesai berbicara, dia diam-diam menyerahkan peta yang dia gambar di tempat aslinya kepada Su Yingxia. Orang-orang ini terjerat, dan dia mungkin tidak akan bisa kembali ke kediamannya untuk sementara waktu, jadi dia berharap Su Yingxia bisa kembali dulu untuk melakukan optimasi. Lagi pula, gambar-gambar pada saat itu sangat ceroboh sehingga Han San Qian khawatir dia tidak akan bisa memahami apa yang dia gambar setelah tidur semalaman. Oleh karena itu, optimalisasi tidak bisa dihindari. Su Yingxia diam-diam mengambil gambar itu dan berkata sambil tersenyum, karena kalian bertemu satu sama lain, sepertinya akan ada makan besar lagi berupa anggur dan daging malam ini. Awalnya, setelah menyempurnakan senjata malam ini, kami berencana pergi jalan-jalan lalu kembali. Su Nian harus istirahat setelah minum bersamamu selama berhari-hari, tapi... Su Yingxia tersenyum masam, terlihat seperti wanita yang peduli dengan urusan suaminya yang belum selesai. Kemampuan aktingnya tidak kalah dengan Han San Qian. Haha, Nyonya Mertua, niatmu baik. Tadi malam, hanya tadi malam. Ya, begitu Super Festival selesai, meski besok malam kita masih bisa menginap satu malam, kita harus istirahat lebih awal. Lagi pula, lusa kita harus berangkat pagi-pagi dan bersiap untuk jalan. Su Yingxia memutar matanya, itulah yang saya katakan hari ini. Besok malam adalah malam terakhir. Saya harus minum. Anda selalu punya alasan dan alasan. Setelah mengatakan ini, tidak ada kemarahan di wajah Su Yingxia, kembalilah sore ini, saya akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Su Yingxia menyapa semua orang dengan matanya, berbalik dan pergi. Di belakangnya, semua orang tiba-tiba bersorak, dan Han San Qian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Dia merasa sangat hangat di dalam. Su Yingxia merencanakannya besok malam sampai akhir. Ya, setelah upacara besok, Han San Qian akan memasuki tempat sebenarnya, jadi dia masih membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Kencan minum bersama sekelompok orang ini adalah salah satu kesempatan bagi Han San Qian. Ia juga mendapat ide ini setelah bertemu dengan sekelompok orang ini, namun ia tidak menyangka istrinya bisa mengerti maksudnya dalam sekejap. Hei, dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa kamu minta? Ayo, Kakak Su, ayo kita minum. Ya, ayo kita minum. Aku mendengar informasi orang dalam tentang hari esok hari ini. Bisakah kita bertukar pikiran?
Sekelompok orang bahkan menemukan topik untuk dibicarakan tentang minum, dan semua orang sangat bersemangat. Han San Qian awalnya tertarik untuk pergi bersama, tetapi ketika dia mendengar bahwa pihak lain memiliki informasi orang dalam tentang hari esok, dia harus pergi meskipun dia tidak ingin pergi. Oke, ayo kita minum. Han San Qian tersenyum di wajahnya, tapi dia sudah membuat rencana di pikirannya. Nenek, kamu ingin menipuku, tapi aku tetap ingin menipumu. Datang dan lihat siapa yang memerankan siapa. Han San Qian sangat penasaran, benda misterius apa itu? Tidak, tepatnya, itu adalah orang yang misterius. Bab 5324 serupa. Hari sudah larut malam, namun rombongan masih sampai di restoran. Untuk saat ini sebenarnya dianggap sebagai awal dari kehidupan malam yang sangat normal. Lagi pula, besok adalah upacara yang sangat megah. Meskipun semua orang bersemangat, mereka juga tahu betul bahwa lusa mereka harus berpisah. Akan sulit untuk berkumpul saat itu, dan bisnis sangat sibuk dan tidak ada energi untuk berkumpul. Oleh karena itu, sebaiknya manfaatkan waktu ini untuk mengadakan karnaval secara lengkap. Setelah beberapa gelas wine, suasananya terangkat. Han San Qian sebenarnya ingin mengetahui informasi tentang orang misterius ini dan cerita orang dalam di masa depan, tetapi sangat sulit untuk mengungkapkannya secara sukarela. Agar tidak mengekspos sesuatu secara berlebihan. Pada saat ini, Zhou Yong bertindak sebagai juru bicara Han San Qian sebelumnya. Ngomong-ngomong, Saudara Liu, bukankah kamu bilang kamu mendengar informasi orang dalam tentang hari esok hari ini? Katakan padaku, kita tidak bisa minum begitu saja. Iya, ingat kamu harus punya bahannya, kalau tidak, kamu akan dihukum 10 cangkir. Informasi ini pasti sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di antara kita. Jika lebih dari 2 orang mengetahui berita tersebut, itu akan dianggap gagal. Ketika pria bernama Liu mendengar aturan ini, bukan saja dia tidak khawatir sama sekali, tetapi dia juga dipenuhi dengan rasa bangga dan bangga. Semuanya, jangan katakan apapun lebih dari 2 orang. Izinkan saya mengatakan ini saja. Selama ada 1 orang di pengadilan yang mengetahui informasi yang sama dengan saya akan minum 10 cangkir semuanya. Sial, Lao Liu, kamu luar biasa. Nenek, apakah kamu menjual dirimu ke toko terkenal? Apakah ada rahasia super yang tidak kita ketahui? Tahukah kamu, saudara perempuan Lao Liu memiliki beberapa posisi di toko-toko terkenal? Dia bukan hanya salah satu istri pemiliknya, tapi dia juga mengendalikan banyak bisnis di toko-toko terkenal. Berbicara tentang ini, Lao Liu tampak bangga. Meskipun bisnis yang dikendalikan oleh saudara perempuan saya tidak dapat sepenuhnya dialihkan ke pihaknya melalui koneksi, dalam banyak kasus dia bahkan mendapat sedikit keuntungan hanya untuk menghindari kecurigaan. Tapi, itu memang penting. Toh itu juga denyut nadi, kalau punya denyut nadi berarti lebih kuat dari manusia. Biasanya hal ini tidak akan muncul, tetapi hari ini berbeda, setidaknya dapat digunakan secara berbeda di tempat yang berbeda. Ahem, ini hanya hubungan kecil, kenapa repot-repot? Lao Liu berpura-pura, terlihat seperti itu bukan masalah besar tapi selalu penuh rasa puas diri. Oke, Lao Liu, kami semua tahu kamu hebat, beritahu kami saja. Liu tua mengangguk dan berkata sambil tersenyum, setiap orang harus memahami dengan jelas fakta bahwa hal super dalam konferensi besok adalah manusia, bukan? Namun, saya khawatir yang tidak Anda ketahui adalah mengapa orang ini mendapatkan menjadi hal yang super. Semua orang benar-benar bertanya-tanya orang seperti apa yang akan mendapat kesempatan untuk langsung menjadi puncak festival super ulang tahun ke-7. Kecuali Anda termasuk pemilik toko ternama. Namun yang jelas, hal ini tidak mungkin terjadi. Mengapa? Ya, beritahu aku. Melihat semua orang terangsang, bahkan Han San Qian pun menatapnya dengan penuh harap. Liu tua tersenyum, alasannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu, orang ini sebenarnya berhubungan dengan makhluk super ilahi. Ya. Bagaimana orang bisa berhubungan dengan dewa super? Liu tua, tolong jelaskan dengan jelas. Liu tua tersenyum dan berkata, itu benar, saya mendengar bahwa orang ini sendiri adalah kunci menuju objek super ilahi. Ya, meskipun sampai batas tertentu, mungkin tidak dapat menemukan objek ilahi bersamanya, tapi tanpa dia,
Tidak ada gunanya jika kamu mengambil benda suci itu. Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa dia mungkin bisa membantumu menemukan benda suci itu. Mengenai benda suci ini, apakah kamu ingin tahu apa itu? Pada saat ini, rasa ingin tahu sekelompok orang tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan beberapa dari mereka langsung berdiri setelah mengatakan, persetan. Bagaimana konsep orang tersebut dikaitkan langsung dengan benda ketuhanan, bukankah sama dengan mengungkit benda ketuhanan? Terlebih lagi, gameplay yang mengharuskan orang untuk menemukan benda ketuhanan dengan jelas menunjukkan bahwa benda ketuhanan tersebut adalah benda ketuhanan dalam arti sebenarnya, benda ketuhanan yang dapat memandang rendah dunia dan mendominasi dunia, dan bukan hanya karena memiliki nama Tuhan dan Tuhan. Astaga, Lao Liu, sikapmu benar-benar menjijikkan, tapi harus kuakui kau bajingan benar-benar membuatku tertarik. Saya juga menyatakan bahwa Anda adalah raja topik malam ini. Anda luar biasa. Anda adalah pemenangnya. Katakan dengan cepat. Cepatlah, nenek. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Seseorang benar-benar ingin memanfaatkannya. Liu tua tertawa, meminum segelas anggur, lalu melanjutkan. Bab 5325, Objek Ilahi. Haha, sebenarnya aku tidak tahu apa itu, karena benda ajaib ini, aku mohon jangan memukulku dulu. Aku tidak bermaksud menipumu dengan benda ajaib ini. Orang yang memberiku berita itu. Hanya saja dia sangat hebat. Jika ada yang bisa menangkapnya, dia mungkin bisa menguasai dunia. Lao Liu berkata cepat sambil menghindari serangan semua orang. Meski pertarungan semua orang agak berisik, hal itu juga membuat misteri Lao Liu yang barusan berubah menjadi perlunya pemukulan. Namun Han San Qian masih mencicipi poin-poin penting dalam informasi ini. Benda suci itu begitu misterius sehingga adiknya pun tidak mengetahuinya, yang berarti salah satu istri pemiliknya pun tidak mengetahuinya. Jadi benda suci ini pasti luar biasa. Cocok juga dijadikan sebagai penutup upacara super akbar di toko-toko ternama. Sedangkan untuk menguasai dunia cukup memuaskan. Zhou Yong juga jelas memahami pentingnya hal ini. Meskipun dia tersenyum dan melayani semua orang, matanya tidak bisa menyembunyikan kewaspadaannya. Saudara Su, apa yang kamu lakukan, apakah kamu tertarik? Zhou Yong berkata, meskipun Liu tua bukanlah orang yang mudah bicara, beberapa informasi memang lebih akurat daripada milik kami. Jika benda suci ini benar-benar ajaib, bagaimana kamu bisa tapi jangan menahan diri? Ya, Kakak Su, kamu memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi. Jika ada benda suci yang membantumu, kamu pasti akan menjadi terkenal di masa depan dan bahkan menempati posisi yang bagus di tanah klan iblis kami. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kita semua bersaudara. Tolong lakukan itu sesegera mungkin. Anda tahu, kami tidak memiliki kemampuan lain, tetapi sangat mudah untuk membantu Anda mendominasi secara finansial. Orang lain di sebelah Zhou Yong juga berbisik. Han San Qian tersenyum tak berdaya, saya tidak punya gagasan tentang dominasi. Selain itu, bukankah Liu tua mengatakan itu? Orang ini hanya berhubungan dengan benda ketuhanan, yang tidak berarti ada benda ketuhanan ketika ada seseorang. Lagi pula, kamu benar-benar mengira benda suci itu begitu mudah didapat, tapi begitu kamu mendapatkannya, kamu harus mempertahankannya. Jangan khawatir, kami semua bersaudara. Lao Zhou juga memiliki Juxian Manor. Jika Anda menginginkan orang, kami memilikinya. Jika Anda menginginkan uang, kami akan menyediakannya untuk Anda. Kami akan mendapatkan banyak orang untuk melindungi Anda. Dengan kemampuanmu sendiri, bukankah ini hanya pertahanan biasa? Zhou Yong juga mengangguk, Saudara Su, apa yang dikatakan Lao Ma masuk akal. Jika kita benar-benar memiliki kesempatan untuk mewujudkannya saat itu, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Meskipun setiap orang memiliki pemikirannya sendiri untuk memperkuat keluarganya sendiri, jika tidak, mereka tidak akan mengeluarkan uang untuk membeli keterampilan magis apapun, tetapi mereka sendiri sebenarnya sangat jelas tentang seberapa banyak yang mereka miliki. Oleh karena itu, mereka tidak tertarik untuk mendaki ke puncak, tetapi mereka membutuhkan seseorang untuk mendaki ke puncak. Secara khusus, orang yang mencapai puncak sebaiknya memiliki hubungan dekat dengan mereka. Dengan cara ini,
keluarganya dapat mengikuti orang tersebut ke puncak yang berbeda. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa sejak zaman dahulu kala, keluarga besar dari berbagai ulama bersembunyi di balik layar, namun ketika pahlawan sejati di atas panggung berkuasa, kekuatan mereka di balik layar sangat diperlukan. Kita semua mempunyai kesadaran ideologis masing-masing, mereka tidak berusaha untuk mencapai puncak, tetapi mereka selalu bersedia berinvestasi pada mereka yang mungkin mencapai puncak. Bagi mereka, tidak ada bahaya gagal mendaki ke puncak, dan perpindahan keluarga akan memakan waktu lama. Namun, jika taruhannya tepat, perpindahan keluarga hanya akan memakan waktu lebih lama. Tentu saja Han Sanqian juga mengetahui apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan tentu saja dia lebih tahu bahwa apa yang mereka katakan adalah kebenaran di dalam hati mereka. Dia tersenyum pahit dan berkata, jangan terlalu menyanjung semuanya. Jalan menuju puncak tidak semudah itu. Tidak hanya ada berbagai macam kesulitan, tetapi kuncinya adalah, Anda memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Anda mencapai puncak, seluruh dunia akan menjadi milik Anda, dan semua orang akan tunduk kepada Anda. Namun sebelum Anda mencapai puncak, seluruh dunia akan menjadi musuh Anda. Mereka ingin menarik Anda dari panggung dan menginjak Anda di jurang yang dalam selamanya tidak boleh dibalik. Ini adalah kekejaman dari kenyataan, dan ini juga merupakan gambaran sebenarnya dari pepatah, pemenang dan pecundang. Zhou Yong tersenyum lembut, memandang Han Sanqian dan berkata, Saudara Su, apa yang kamu katakan memang benar. Oleh karena itu, selama berabad-abad, siapapun yang mendaki ke puncak melakukannya sendirian. Mereka semua memiliki saudara. Han Sanqian tertawa, Saudara Zhou, karena Anda bersikeras mengatakan ini, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika saya benar-benar mencapai puncak, maukah Anda menjadi saudara yang membantu saya? Anda harus tahu bahwa musuh saya kemungkinan besar adalah musuh Anda. Jelas sekali, Han Sanqian benar-benar mulai menanyakan pertanyaan kunci saat ini. Bab 5326, Tuan-Tuan. Zhou Yong tersenyum, saya tahu maksud Saudara Su. Anda khawatir jika ingin menjadi orang yang naik ke puncak, kami sebenarnya tidak akan ikut dengan Anda karena banyak faktor lain seperti minat, bukan? Han Sanqian tidak berbicara, tapi dia juga tidak menyangkalnya. Zhou Yong tersenyum dan berkata, saya tahu, apa yang saya katakan tentang saya setia kepada Anda semuanya sopan, dan Anda mungkin tidak mempercayainya. Apa yang saya katakan itu benar. Han Sanqian masih tidak berbicara atau menyangkalnya. Ya, dari sudut pandang tertentu, kekhawatiranmu benar. Jika orang yang bersamamu ternyata tidak sepikiran, bukan hanya dia tidak bisa membantumu, tapi juga akan membawa dampak negatif bagimu. Namun, banyak hal, kita tidak bisa hanya mempertimbangkan apakah mereka setia atau tidak. Dengan kata lain, orang yang dapat memberikan bantuan besar semuanya adalah orang baik. Keluarga terpelajar dapat memberi Anda laki-laki dan kuda, dan dapat memberi Anda sumber daya keuangan, tetapi tidak dapat memberi Anda kesetiaan apapun. Pada titik ini, Anda harus siap secara mental untuk ini. Adapun keluarga bangsawan, mereka sendiri bertaruh di mana-mana. Ini adalah sifat dan normalitas mereka. Namun, meskipun mereka tidak dapat memberikan Anda kesetiaan, mereka tidak akan mengkhianati Anda karena Anda selalu menjadi taruhan mereka. Salah satu harta karun. Itulah yang aku katakan, apakah kamu mengerti? Han Sanqian secara alami memahami kata-kata Zhou Yong. Apalagi sebagai penduduk bumi yang mengetahui sejarah 1000 tahun Yanxia, dia memahami perubahan kaisar dan dinasti. Ambil contoh Liu Bei dari 3 kerajaan. Keluarga Mi dapat mendukung Liu Bei dari akar rumput untuk memulai karirnya, tetapi mereka juga dapat tiba-tiba berbalik melawannya di tahap selanjutnya dan mendukung Sun Quan dari Sozhou. Tentu saja, seperti yang dikatakan Zhou Yong, keluarga Mi tidak sepenuhnya mengkhianati Liu Bei, karena masih ada keluarga Mi lain yang mendukung karir Liu Bei. Alasan terjadinya situasi perpecahan ini sebenarnya bukan karena perselisihan antara keluarga Mi dengan keluarga lain di baliknya, melainkan hanya operasi rutin keluarga besar untuk merampas harta karun mereka. Bagi keluarga-keluarga ini, bagaimana memaksimalkan keuntungan dan bagaimana mengejar kepentingan jangka panjang menjadi pertimbangan mereka. Harus saya akui bahwa kata-kata Zhou Yong sangat mengingatkan Han Sanqian.
Karena Han Sanqian selalu mencari seseorang yang menjadi tangan kanannya, dan yang terpenting adalah kesetiaan mutlak kepada Han Sanqian. Ini memang benar. Namun Han Sanqian mengabaikan dukungan klan bangsawan untuknya. Karena mereka tidak cukup setia, mereka diabaikan oleh Han Sanqian. Namun perkataan Zhou Yong justru membuat Han Sanqian tiba-tiba memikirkan manfaat keluarga ini dari beberapa sudut. Anda ingin mengembangkan perekonomian dan memperluas wilayah, nyatanya orang-orang ini juga dibutuhkan. Mereka tidak akan membantu Anda menstabilkan bisnis Anda, apalagi memenangkannya, namun mereka dapat membantu Anda berkembang dan berkembang. Oleh karena itu, memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak menolak kebaikan Zhou Yong. Melihat tingkah Han Sanqian, Zhou Yong pun tersenyum saat ini dan berkata, jika saudara Su benar-benar ingin bersaing memperebutkan hegemoni, saudara, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi saya pasti akan mengeluarkan banyak uang untuk mendukung Anda. Han Sanqian tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut, baiklah, izinkan saya berterima kasih kepada saudara Zhou sebelumnya. Saat ini, saya benar-benar tidak punya banyak ide, tetapi begitu saya punya rencana di masa depan, yang pertama adalah saya mencarimu, saudara Zhou, untuk membantuku. Zhou Yong tersenyum, menepuk bahu Han Sanqian, dan berkata, saudara Su, Zhou juga minum terlalu banyak hari ini, jadi mohon jangan tersinggung jika Anda mengucapkan beberapa patah kata lagi. Han Sanqian tersenyum dan berkata, saudara Zhou ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Zhou Yong menatap semua orang dan melihat bahwa mata semua orang tidak tertuju ke sini, jadi dia mendekati Han Sanqian dan berkata dengan lembut, saya sudah mengenal saudara Su cukup lama, dan saya, Zhou Yong, juga dapat melihatnya, saudara Su berbeda dari orang biasa. Di matamu ada kelihayan seorang pengusaha, tetapi kamu tidak memiliki kelicikan seorang pengusaha. Oleh karena itu, di mataku, kamu tidak terlihat seperti pengusaha yang utuh. Dengan sikap rendah hati di mata Anda dan nada serta temperamen Anda secara keseluruhan, tahukah Anda seperti apa identitas Anda seharusnya? Han Sanqian sedikit terkejut. Sejujurnya, dia telah menyembunyikannya dengan cukup baik. Meskipun dia tahu bahwa seseorang akan meragukan identitasnya, dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang tersebut adalah Zhou Yong, dan dia benar-benar melakukannya di depan orang lain. Itu langsung terlihat di wajahnya. Saudara Zhou, tolong beritahu saya dengan jujur, apa identitas Su? Bab 5327 Raja. Raja, kamu harus menjadi raja. Zhou Yong berkata dengan tegas. Hanya orang yang benar-benar berdiri di puncak yang harus memiliki temperamen yang sangat mendominasi namun rendah hati. Meskipun saudara Su masih muda, dia benar-benar memiliki temperamen yang tersembunyi di dalam dirinya. Aku tahu kamu sengaja menyembunyikannya, tapi kamu juga harus tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa kamu sembunyikan hanya karena kamu ingin. Kata-kata Zhou Yong agak agresif, dan Han Sanqian tersenyum dengan tenang, saudara Zhou, apa yang Anda katakan memang sangat bagus. Sejujurnya, saudara, saya ingin langsung mulai melakukan sesuatu yang besar. Zhou Yong tertawa dan berbalik. Dia membicarakan hal ini, tetapi Han Sanqian sedang memikirkan hal lain pada saat kritis, dia juga tahu betul bahwa tidak perlu memikirkannya lagi. Beberapa kata tepat sasaran. Saya tidak ingin memaksa saudara Su untuk mengakui apapun. Saudara Su, yakinlah. Tentu saja, saya tidak akan mengungkapkan apapun tentang apa yang Anda dan saya bicarakan hari ini kepada siapapun. Lagi pula, seperti yang saya katakan, keluarga sarjana hanya melakukan bisnis taruhan dan tidak melakukan hal-hal lain yang tidak perlu. Jadi, Anda tidak perlu khawatir. Han Sanqian mengangguk. Dia tahu penjelasan Zhou Yong dengan sangat baik. Itu hanyalah ranting zaitun baginya. Tidak perlu menafsirkannya secara berlebihan atau terlalu khawatir. Zhou Yong, saya mengerti, tetapi ada banyak hal yang tidak pasti sekarang, dan beberapa harta mungkin tidak bisa dipertaruhkan begitu saja. Lagi pula, beberapa harta memerlukan investasi besar dan risiko tinggi, kata Han Sanqian. Zhou Yong mengangguk, tapi imbalannya juga lebih tinggi, bukan? Han Sanqian tidak keberatan, mari kita tinggalkan informasi kontak satu sama lain. Jika ada kesempatan untuk bekerja sama di masa depan, kita berdua bersaudara akan mendiskusikannya lagi. Bagaimana menurut Anda?
Zhou Yong tersenyum dan mengangguk berulang kali. Dia tahu bahwa dia tidak salah tentang orang tersebut, dan dia juga tahu bahwa orang lain sudah tertarik dengan apa yang dia katakan. Namun sebenarnya ia tidak mempunyai niat buruk apapun, ia sebenarnya hanya ingin mendapatkan lebih banyak kesempatan dan mengenal lebih banyak hero. Saudara Su sebaiknya mencari cara untuk menangkap orang misterius ini besok. Saat itu, Zhou tidak hanya tidak tertarik, tetapi pada saat yang sama, beberapa orang dengan koneksi lebih baik di sekitarku juga tidak tertarik. Tentu saja, Anda dapat yakin, alasan mengapa saya tidak tertarik pada mereka jelas bukan karena saya berbicara dengan Anda malam ini, itu hanya karena Anda adalah saudara lelaki saya, saudara Su, dan Anda memiliki kemampuan luar biasa dan agak tertarik dengan hal ini. Selain itu, saya akan menyiapkan sejumlah uang. Jika Anda membutuhkan sesuatu saat itu, Anda bisa meminta saya untuk meminjam uang. Tentu saja, saudara Su tidak perlu khawatir tentang bunga atau apapun. Saya akan meminjamkan semua uang itu kepada saudaraku Su, berapapun jumlahnya. Tidak peduli ukurannya, tidak ada bunga, dan tentu saja, tidak ada jangka waktu hutang. Anda dapat membayarnya kembali kapanpun Anda mau. Jika Anda tidak ingin membayarnya kembali sama sekali, tidak apa-apa. Jika Zhou Yong yang pernah menguji Han San Qian sebelumnya, maka kata-kata ini sekarang tidak diragukan lagi adalah sertifikat penyerahan Zhou Yong kepada Han San Qian. Han San Qian berpikir dengan hati-hati dan mengangguk, dalam hal uang, saya pikir saya seharusnya memiliki cukup uang untuk saat ini. Jika Zhou Yong benar-benar ingin membantu saya, tidak apa-apa. Setelah upacara selesai besok, apapun yang terjadi, saya dapat membantu saya, aku akan membuat janji bagi semua orang untuk minum bersama. Setelah itu, kita akan membicarakan sisanya. Meski Han San Qian tidak pernah mengakui apapun, namun Zhou Yong sebenarnya mendengar maksud perkataan Han San Qian. Formasi permainan besok harus menjadi kesempatan baginya untuk menunjukkan ketulusannya. Jika masalah ini ditangani dengan baik, pada dasarnya masalah dengan Han San Qian akan selesai. Tentu saja jika tidak ditangani dengan baik, kerja sama kedua pihak bisa kembali ke posisi semula. Hanya teman-teman tertentu. Jangan khawatir, Kakak Su. Pertandingan besok akan terorganisir dengan baik lain kali. Di saat yang sama, jangan khawatir tentang kandidatnya. Ini masih tempat untuk berkenalan malam ini. Kamu bisa melakukan apa saja dan mengatakan apa saja. Melihat Zhou Yong, Han San Qian tersenyum tak berdaya, oke, kalau begitu, semuanya tergantung padamu, saudara Zhou. Ini hanya tentang mendaki ke puncak bersama-sama dan mencapai puncak bersama-sama. Bab 5328 sebelum upacara. Saat itu sudah lewat jam 3 pagi ketika dia kembali dari makan malam. Setelah Han San Qian kembali, dia mencuci wajahnya dan berganti pakaian untuk pergi tidur dengan Su Yingxia menunggunya. Pasangan itu sedang berbaring di tempat tidur sebelum tidur, Han San Qian menceritakan segala sesuatu tentang situasi hari ini kepada Su Yingxia. Setelah upacara akbar selesai besok malam, kita akan mengikuti resepsi untuk menjauh dari resepsi dan pergi ke tempat sebenarnya, kata Han San Qian. Saya mengerti maksud Anda. Apakah Anda siap untuk menyapa? Su Yingxia bertanya. Rencana awalnya adalah pergi ke tempat sebenarnya melalui pesta minum. Bahkan jika sesuatu terjadi, itu tidak masalah. Bagaimanapun, yang diinginkan Han San Qian hanyalah kedok pada tahap awal. Begitu keributan terjadi di tempat nyata, tidak mungkin untuk tidak ketahuan, jadi Han San Qian bersiap. Namun, ada beberapa perubahan dalam rencananya sekarang. Pasalnya kemunculan Zhou Yong yang tiba-tiba membuat Han San Qian yakin bahwa orang tersebut sengaja berbohong untuk menutupi dirinya. Dalam hal ini, testimoni kehadiran Han San Qian bisa tertunda lebih lama. Jika semuanya berjalan baik, kita bahkan bisa menunggu sampai Han San Qian kembali. Namun, Han San Qian tidak tahu apakah itu masuk akal. Lagi pula, ada kemungkinan jika terjadi kesalahan, toko terkenal itu akan langsung diblokir dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk atau keluar. Hal ini sangat mungkin terjadi. Dalam hal ini, tidak peduli berapa banyak pekerjaan yang Anda lakukan, tidak ada gunanya. Mari kita beradaptasi dengan situasi ketika saatnya tiba. Namun, Yingxia, kamu harus ingat untuk mengikutiku dengan cermat.
Aku tidak membawa buku surgawi 8 kehancuran kali ini, yang berarti jika ada bahaya, kita hanya bisa andalkan kekuatan kita sendiri. Hadapi saja secara langsung, tidak ada jalan buntu. Saya tahu, saya akan mengikuti Anda dengan cermat, Su Yingxia mengangguk. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini cukup untuk menghadapi sebagian besar risiko dan situasi yang tidak diketahui, di depan Han Sanqian, dia tahu bahwa dia tidak harus memamerkan kemampuan ini, dan dia juga tahu bahwa ini bukan gilirannya untuk pamer. Selama dia tidak membiarkan Han Sanqian mendapat terlalu banyak masalah dan bisa memberinya bantuan saat dia membutuhkannya, itu akan menjadi hasil terbaik. Oke, ini sudah larut. Ayo istirahat lebih awal. Setelah kedua pasangan itu tidur, mereka bangun pagi-pagi keesokan harinya. Bukan karena pasangan tersebut ingin mempersiapkan apapun, namun perayaannya sudah berlangsung di luar pagi-pagi sekali. Dalam hal ini, meskipun Anda ingin tidur, Anda tidak akan bisa istirahat sama sekali. Kedua pasangan itu baru saja membereskannya, dan Zhou Yong telah mengirim seseorang untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan menunggu pasangan itu di jalan, makan siang bersama, dan kemudian pergi ke tempat upacara akbar bersama di sore hari. Maksudmu tadi malam adalah Zhou Yong akan terobsesi dengan pohon investasimu, Su Yingxia tersenyum pahit. Han Sanqian menghela nafas, awalnya, saya selalu menolak orang-orang yang tidak cukup setia ini. Lalu saya berpikir, jika kita ingin menjadi lebih besar dan kuat, dukungan dari orang-orang seperti itu akan sangat diperlukan di masa depan. Jika kota Yetian ingin berkembang, diperlukan bantuan dan investasi dari pihak luar, kedepannya akan ada orang-orang di aliansi yang membutuhkan makan, dan diperlukan dana untuk menyediakan makanan bagi mereka. Jika tujuannya lebih besar dan kerabat bawahannya perlu makan dan berkembang, keluarga bangsawan ini juga dapat memberi mereka peluang dan platform tertentu. Anda tidak bisa begitu saja mengharapkan Han Sanqian menghasilkan uang. Bukannya tidak bisa, tapi masalahnya Han Sanqian selalu mengandalkan Han Sanqian untuk memproduksi darah, jumlah hematopoiesisnya terbatas dan ada batasannya. Aliansi manusia misterius dan kelompok saudaranya sendiri cepat atau lambat akan membutuhkan peluang dan platform, jadi para bangsawan eksternal ini memang membutuhkan keberadaan mereka. Kita semua mendapat manfaat satu sama lain, tumbuh dan berkembang bersama. Ya, Anda benar. Kami selalu membutuhkan orang-orang ini untuk memberi kami kemudahan tertentu. Su Yingxia mengangguk setuju, meskipun akan ada kerugian dalam melakukan ini, bagaimanapun juga, ada keuntungannya. Ambil pandangan jangka panjang. Polanya akan lebih besar. Han Sanqian mengangguk, saya mengerti, istri saya, apakah Anda sudah berkemas? Ayo kita temui rombongan dulu. Setelah makan siang, kita harus mempersiapkan upacaranya. Su Yingxia tersenyum, meraih tangan Han Sanqian, dan pasangan itu keluar dari kediaman. Tidak lama kemudian, sekelompok orang bertemu di halaman belakang, secara acak menemukan restoran, memesan makanan dan wine, lalu duduk. Pada saat ini, Lao Liu juga maju ke depan dengan rendah hati, semuanya, tolong beritahu saya berita terbaru. Bab 5329, menambahkan variabel. Semua orang di grup dibuat misterius oleh orang ini. Zhou Yong mengerutkan kening, Liu Tua, apa yang ingin kamu bicarakan? Bisakah kamu menceritakan semuanya padaku untuk selamanya? Menarik untuk mengungkapkannya sedikit demi sedikit, bukan? Dengan Zhou Yong di depan, beberapa orang lainnya segera mulai mengkritik Lao Liu. Benar, Liu Tua sialan, ini seperti ibu mertuanya. Apakah kamu setengah baya dan memiliki masalah dengan tubuh dan mulutmu? Liu Tua, apa yang terjadi? Katakan padaku secepatnya. Jika kamu tidak tahu dengan jelas ya, kamu meminum semua anggur di meja pada siang hari ini. Itu adalah. Menghadapi tuduhan bercanda tersebut, Lao Liu pun mengusap kepalanya dengan sedikit malu. Lao Liu berkata, semuanya, Anda tidak bisa menyalahkan saya karena menggoda nafsu makan Anda. Faktanya, saya baru mendapat berita terbaru pagi ini. Han Sanqian tersenyum dan berkata, Liu Tua, tolong jelaskan dengan cepat, jika tidak, orang-orang ini akan memakanmu sebentar lagi, dan kami tidak akan melakukan apapun dengan itu. Begitu Han Sanqian berbicara, sekelompok orang tiba-tiba menjadi lebih bersemangat.
Mereka semua berteriak pada Lao Liu untuk mengatakan yang sebenarnya dengan cepat, jika tidak, mereka tidak akan pernah membiarkan orang ini. Liu Tua menyesap cangkirnya, tampak malu, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Hehe, ini masalahnya. Kudengar pemilik desa secara pribadi akan keluar untuk melelang benda misterius ini hari ini. Dan, izinkan aku memberitahumu sebelumnya, benda misterius ini sebenarnya agak mirip dengan jiwa resmi. Liu Tua, apa maksudmu dengan ini? Ya, tolong jelaskan dengan jelas. Apa artinya mirip dengan jiwa senjata resmi? Sekelompok orang melihat saya dan saya melihat Anda, tetapi mereka jelas tidak bereaksi. Zhou Yong mengerutkan kening dan bertanya dengan suara serius, apa yang Anda sebut agak mirip dengan jiwa senjata? Izinkan saya bertanya, maksud Anda metode penjualannya? Zhou Tua masih berpengetahuan, dan Zhou Tua cukup pintar. Ya, kali ini yang misterius adalah menggunakan tipuan keluarga Sangguan untuk menemukan orang yang ditakdirkan. Liu Tua berkata sambil tersenyum, jadi, saudara-saudara, hanya memiliki uang saja sudah cukup. Tidak, itu tergantung apakah ada takdir pertemuan. Namun, kali ini pemilik desa akan datang sendiri untuk mencari pembeli takdir, dan semua orang tahu apa artinya ini. Han Sanqian tersenyum dan berkata, itu berarti orang yang disebut orang yang ditakdirkan ini akan menjadi sangat kuat, karena dia tidak hanya bisa mendapatkan benda misterius itu, tetapi yang lebih penting, dia mendapat bantuan dan dukungan dari pemilik desa secara tidak terlihat, dan masa depannya. Prospeknya tidak terbatas. Ya. Hehe, kakak Su juga sangat pintar, dan apa yang dia katakan akurat, kata Liu Tua sambil tersenyum. Semua orang sepakat, lagi pula yang disebut oleh pemilik desa sebagai orang yang ditakdirkan adalah seseorang yang dihargai oleh pemilik desa, dan masa depannya memang tak tertandingi oleh orang lain. Ditambah dengan benda ketuhanan sayangku, ini seperti melangkahi gerbang naga dalam satu langkah dan menjadi seorang master. Aku akan pergi. Begini saja, awalnya aku tidak tertarik sama sekali, tapi sekarang aku benar-benar tertarik. Ya, kalau tidak bergantung pada uang saja, berarti semua orang punya peluang. Beberapa orang senang, tetapi yang lain sedikit tertekan. Kalian jangan terlalu senang. Dari segi teori, apa yang kalian katakan memang masuk akal, tapi nyatanya ini juga berarti ambang batas dasarnya sudah hilang. Hal yang tidak bisa ditukar dengan barang yang setara, yaitu metafisika. Apa itu metafisika? Itu probabilitas, tentu saja bisa ditentukan oleh orang lain. Ya, bagaimana sebuah toko terkenal bisa dengan mudah diserahkan kepada orang lain jika itu terkait dengan benda suci yang bisa menguasai dunia? Padahal, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kamu bisa menemukan sifat mencurigakan di dalamnya. Oleh karena itu, game ini mungkin penipuan dari awal sampai akhir. Itu hanya sebuah pertunjukan, itu hanya menggunakan hal-hal misterius untuk menambah misteri pada upacara dan meningkatkan daya tariknya. Pada akhirnya, setelah semua liku-liku, itu kembali ke tangan tokoh terkenal. Zhou Yong pun mengangguk, memang dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Apa yang dikatakan saudara-saudara memang masuk akal. Untuk meramal nasib seperti ini, tokoh-tokoh terkenal hanya perlu mengatur seseorang yang tidak terlalu kita kenal tetapi sebenarnya adalah mereka untuk memenangkan gelar. Dan mereka menggunakan benda ajaib untuk memenangkannya. Hadiah. Efek daya tarik telah tercapai. Setelah Zhou Yong selesai berbicara, dia memandang Han Sanqian, namun, saudara Su mungkin merupakan pengecualian. Lagi pula, bukankah dia adalah anggota keluarga Sang yang ditakdirkan? Mungkin, kakak Su bisa terus menjadi orang yang ditakdirkan ini. Bab 5330, apakah aku ditakdirkan? Han Sanqian melambaikan tangannya tanpa daya. Zhou Tua, apakah kamu membuatku jijik atau memujiku? Hahaha. Semuanya tertawa. Zhou Yong tersenyum, saudara Su, saya tidak menertawakan Anda. Saya mengatakan yang sebenarnya. Coba pikirkan, hal-hal nyata memang mungkin terjadi. Iya kakak Su, ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika keberuntungan datang, kamu tidak bisa menghentikannya. Bukankah kamu seperti itu sekarang? Mungkin tidak ada dua, tapi ada satu hal yang ingin dikatakan. Dengan cara ini, dramanya akan benar-benar penuh.
Kakak Su akan memenangkan kejuaraan kecil dulu, lalu kejuaraan besar. Sungguh menakjubkan. Jika saudara Su bisa mendapatkan benda ketuhanan dan merupakan orang yang ditakdirkan untuk benda ketuhanan tersebut, maka saudara Su mungkin terlalu hebat. Ia memiliki keterampilan magis, uang, dan dukungan dari tokoh-tokoh terkenal. Apa yang dimaksud dengan bintang masa depan? Ini adalah ia. Mendengarkan bualan sekelompok orang, Han San Qian sama sekali tidak merasa senang. Dia tahu betul bahwa tokoh terkenal itu dan dia hanya bisa menjadi musuh, tetapi tidak pernah bisa menjadi teman, jadi tidak mungkin orang yang disebut ditakdirkan mendapatkan gilirannya. Baginya, rahasia dan variabel yang disebutkan oleh Lao Liu bukanlah sebuah kejutan, melainkan pesan lengkap kepada Han San Qian bahwa Anda tidak memiliki peluang untuk terhubung dengan hal misterius tersebut. Namun, Han San Qian tidak dapat menjelaskan hal-hal ini, dia juga tidak dapat memahaminya. Oke, semuanya, kita hampir selesai minum dan makan. Ayo minum teh dan bersiap untuk berangkat. Zhou Yong menghentikan permainan ini dengan tepat. Setelah semua orang mengangguk, Zhou Yong mengatur agar para pelayannya mulai menyiapkan teh. Di pesta teh, orang-orang jelas jauh lebih rasional dari sebelumnya. Lagi pula, teh bisa meredakan mabuk, dan percakapan semua orang setelah mereka sadar lambat laun akan menjadi lebih rasional. Sekitar pukul 3 sore, sekelompok orang keluar dari restoran dan menuju ke tempat tersebut. Saat ini, halaman utama, meski tidak ada lampu, menjadi sangat meriah karena berbagai dekorasi. Seluruh ruang konferensi sangat besar, dengan deretan bangku yang tertata rapi, dan terdapat 100 kursi di bawah luasnya. Ada meja kecil di depan setiap kursi. Setiap 4 atau 5 orang relatif berdekatan satu sama lain. Menurut saya ini mungkin tindakan yang disengaja oleh penyelenggara. Tujuannya agar penonton dapat berkumpul dengan mudah ketika mereka tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Tim-tim kecil duduk bersama. Kelompok Zhou Yong dan Han San Qian, karena banyaknya orang, hanya dapat memilih untuk membagi mereka menjadi 3 meja. Ada 2 meja besar di barisan depan, dan ada meja ketiga di sebelahnya di barisan belakang. Setelah kami duduk, para pelayan membawakan kami teh dan makanan ringan yang enak, serta beberapa buah-buahan. Para tamu yang terhormat, upacara Super Akbar hari ini akan dimulai tepat waktu pada pukul 6 sore, dan keseluruhan prosesnya akan berlangsung selama 1 jam. Setelah pelayan membereskan barang-barangnya, dia memberitahu semua orang tentang pengaturan hari ini, lalu bangkit dan pergi. Apakah kamu datang lebih awal? Zhou Yong sedikit tertekan. Kalau dimulai jam 6, masih ada hampir 3 jam, yaitu 1,5 jam penuh, membosankan sekali duduk di sini menunggu. Su Yingxia tersenyum pahit, jika kamu minum teh dan mengobrol di restoran, kamu harus menunggu. Jika kamu minum teh dan mengobrol di sini, maukah kamu menunggu juga? Apa bedanya? Han San Qian mengangguk, itu alasan yang sama. Ayo, minum teh dan ngobrol di sini. Han San Qian dan Su Yingxia membuka mulut mereka, tetapi semua orang tidak ingin mengatakan apa-apa, mereka hanya duduk diam ketika mereka datang. Beberapa orang memulai obrolan minum teh lagi. Dan ketika sekelompok orang ini mulai mengobrol lagi, waktu perlahan berlalu. Semakin banyak orang mulai masuk, termasuk kemudian keluarga Sangguan. Setelah Sangguan Qinghai dan Sangguan Qingyan menyapa Han San Qian, mereka duduk di samping Han San Qian dan yang lainnya baik sengaja maupun tidak sengaja. Keluarga Sangguan tidak sendirian, setidaknya karena Han San Qian menjual kitab suci kepada mereka, ada beberapa kepala keluarga kecil berkumpul di sekitar mereka. Tujuan semua orang sama, jika kamu bisa memelukku dengan pahamu, peluk saja aku. Waktunya segera menunjukkan hampir pukul 6. Sejumlah besar pelayan dari toko-toko terkenal pada dasarnya telah tiba di halaman utama, dan mereka berbaris di kedua sisi tempat tersebut. Selain beberapa orang yang terus menyediakan teh untuk para tamu dan membersihkan meja dan lantai, banyak juga orang yang berdiri di sana dengan patuh, memberikan kesan keagungan yang berbeda pada seluruh tempat. Pada saat ini, kepala pelayan yang pernah ditemui Han San Qian sebelumnya perlahan naik ke atas panggung.